Firman hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Inilah firman Tuhan, amin. Shalom saudara. Saudara, di dunia ini ada begitu banyak logam mulia dan batu permata. Nah, mayoritas dari tanah dan ada juga dari laut, yaitu mutiara yang berasal dari kerang kan. Nah, semua barang yang sangat berharga dan mahal ini, semuanya harus melalui proses pemurnian yang begitu panjang dan tidak mudah. Contohnya mutiara. Proses mutiara ini dimulai ketika pasir atau kerikil atau parasit masuk ke kerang yang sedang terbuka. Nah, benda asing yang masuk menyakiti bahkan mengancam kerang tersebut, saudara. Nah, karena ancaman ini, kerang jadi mengeluarkan zat yang unik yang disebut sebagai nakre, zat nakre. Nah, untuk menutupi ancaman tersebut sehingga melindungi tubuh kerang. Nah, zat unik ini membungkus benda asing yang membahayakan tubuhnya. Nah, kerang akan terus mengeluarkan zat ini sampai terbentuklah mutiara yang indah dan mahal. Nah, jadi mutiara terbentuk karena adanya benda asing yang masuk menyakiti mutiara tersebut. Nah, kalau diperumpamakan, zat nakre ini bagaikan air mata yang terus keluar karena penderitaan atau kesakitan yang terus-menerus diderita. Nah, kisah ini sama dengan kisah kehidupan kita. Nah, Tuhan memproses kita semua agar kita semua menjadi umat yang kudus, yang indah, yang berharga di mata Tuhan. Ya, mari kita baca Ayub 23 ayat 10. "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Nah, saudara, kehendak Tuhan adalah kita semua murni bagaikan emas. Ya, emas di Alkitab adalah simbol iman yang sejati, yang teruji, yang tidak berubah. Nah, iman yang tidak berubah di setiap musim, walaupun ada halangan, rintangan, dan cobaan, tetap imannya tidak berubah dan tetap teguh. Iman menyimbolkan iman yang hidupnya setia kepada Tuhan sampai akhir. Ya, mempertahankan kehidupan iman yang menang atas ujian, cobaan, godaan. Nah, sehingga roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna, menjadi kudus, dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, ini semua hanya bisa terjadi melalui ujian. Nah, ada banyak sekali ayat-ayat firman di Alkitab yang mengajarkan bahwa jalan kehidupan umat kudus adalah kehidupan yang melalui penderitaan dan kesengsaraan. Nah, tapi sebagai orang yang beriman berdasarkan firman Tuhan, kita tahu bahwa penderitaan dan kesengsaraan ini semuanya tidak ada yang sia-sia. Tapi semua hanya mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Nah, semoga kita bisa memiliki iman yang sejati sesuai firman Tuhan, yaitu bahwa kehendak Tuhan adalah kita menjalani kehidupan yang begitu berharga dan indah di mata Tuhan, yaitu kehidupan yang melalui ujian, penderitaan, dan kesengsaraan sekalipun. Nah, saat kita melalui ini, kita akan mengeluarkan keringat, air mata, darah. Nah, tapi keringat, air mata, dan darah ini semua adalah hal-hal yang sangat-sangat berharga dan sangat tinggi nilainya di mata Tuhan. Ini bagaikan kerang yang mengeluarkan zat nakre yang membentuk mutiara yang indah. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun adalah Tuhan sekalipun, tapi dia datang ke bumi ini mencurahkan darah di kayu salib. Ya, bukan hanya darah saja, tapi mengeluarkan banyak keringat dan banyak air mata. Ya, kenapa? Demi menebus dan menyelamatkan kita semua. Nah, saudara, sebagai orang Kristen,
Ya mungkin kita pastinya berpikir seperti ini. Memang betul Tuhan harus menderita demi aku. Tapi aku nggak usah menderita apa-apa kan? Nah tapi firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 21 dengan jelas mengatakan, kita pun dipanggil untuk mengikuti jejak penderitaan Yesus. Nah saudara, kalau kita perhatikan di Alkitab, karena Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan, mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Hukumannya apa? Yaitu tanah jadi terkutuk. Dan untuk mencari rejeki yang terjemahan aslinya untuk makan, Adam dan Hawa harus susah payah dan berkeringat, ya, mengusahakan tanah atau bertani. Nah kalau kita baca secara hurufiah, ini tidak ada hubungannya dengan aku, ya, atau dengan kebanyakan kita, karena kebanyakan kita profesinya bukanlah petani yang menanam. Nah tapi ini memiliki makna rohani. Ya mari kita baca Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah dikatakan, karena engkau berdosa, maka terkutuklah tanah. Engkau akan bersusah payah mencari rejeki atau mencari makan, ya, dari tanah seumur hidupmu. Nah saudara, kata tanah terjemahan aslinya adalah Adamah. Yang artinya bukan hanya tanah saja, tapi artinya juga negara atau bumi. Nah jadi maksudnya segala sesuatu di bumi ini jadi terkutuk. Padahal awalnya Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya untuk manusia. Ya, ini semua adalah berkat untuk manusia. Nah, bumi yang harusnya menjadi berkat, tapi karena kejatuhan Adam ini berubah menjadi kutuk. Nah, maka dari itu, hidup semua orang di dunia menjadi sangat-sangat sulit. Dikatakan manusia harus jadi bersusah payah di bumi ini. Nah, kata bersusah payah adalah itzabon, bahasa Ibraninya. Yang artinya sakit, kerja keras, banting tulang. Dan kata sakit ini dipakai untuk mengekspresikan kesakitan saat melahirkan. Nah jadi dari sini kita bisa melihat akar kesusahan dan penderitaan manusia ini berasal dari kejatuhan Adam. Ya, berasal dari dosa. Nah lalu tanah di Alkitab juga menyimbolkan hati manusia, dan benih ini menyimbolkan firman Tuhan. Nah, kehidupan iman kita bagaikan pertanian rohani, yaitu benih firman Tuhan ditabur di tanah hati kita agar ini bertumbuh dan menghasilkan buah-buah. Nah, tapi apa yang terjadi dengan hati kita yang disimbolkan sebagai tanah ini? Ya, tanah hati kita mengeluarkan duri dan semak belukar karena Adam jatuh dalam dosa. Nah, sehingga sangat sukar untuk menghasilkan buah. Nah, saat kita menerima firman Tuhan, kita merasa damai, sukacita, kita berkata amin. Nah, tapi setelah itu, apakah kita sungguh-sungguh memegang firman dan melakukan firman dengan mudah, saudara? Ya, sangat sukar kan? Ya, malah yang dilakukan sebaliknya, yang bertentangan dengan firman. Ya, mari kita baca Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah dikatakan, yang dikehendaki adalah yang baik, tapi kenapa yang dilakukan malah yang jahat? Ya karena di hati kita ada duri dan semak belukar. Ya, mari kita baca Roma 7 ayat 22 sampai 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah jadi ini bagaikan tanah yang ditabur benih firman, tapi karena kutukan tumbuh semak belukar dan duri yang membunuh benih firman tersebut. Nah ini semua karena kutukan dosa. Nah tapi puji Tuhannya, Tuhan tidak hanya memberikan kutukan akibat dosa-dosa kita, tapi Tuhan juga memberikan jalan keluar. Ya, apa jalan keluarnya? Mari kita baca Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 lagi. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah
engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini memberitahu kutukan kan, jelas kutukan. Nah tapi sekaligus memberitahu jalan keluar. Ya, jalan keluarnya adalah bersusah payah dan berpeluh. Nah kalau kita bersusah payah dan berpeluh, kita bisa mendapatkan makanan kan. Yang artinya bisa menuai apa yang ditabur. Ya maksudnya menghasilkan buah-buah firman Tuhan dalam hidup kita. Nah artinya, hal kita melakukan firman Tuhan, ini sama sekali tidak mudah, tapi tidak mustahil. Nah kita harus mengerahkan seluruh jiwa raga, yaitu berpeluh, berkeringat, bekerja keras. Nah yang luar biasa, Tuhan bersama-sama kita, bersusah payah dan berpeluh demi kita dan bersama-sama kita. Ya Tuhan kita bersama-sama kita mengalami kutukan ini. Sehingga Tuhan menderita karena kita, bersama-sama dengan kita. Tuhan menangis karena kita dan bersama-sama menangis dengan kita. Ya mari kita baca Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan atau penderitaan mereka, Tuhan menderita. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Lalu di Ibrani 5 ayat 7 dikatakan, Yesus mempersembahkan doa, permohonan, ratap tangis kepada Tuhan. Ya, untuk apa saudara? Untuk kita semua. Dan Tuhan pun bekerja keras untuk kita bersama-sama dengan kita. Ya mari kita baca Yohanes 5 ayat 17. Tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah di sini Yesus menjelaskan bahwa Allah Bapa terus-menerus bekerja tanpa henti sampai akhir zaman. Ya seperti Tuhan menyuruh kita untuk berpeluh atau berkeringat yang artinya kerja keras, Tuhan pun lebih dulu dan terus-menerus bekerja keras. Ya karena Adam dan dosa umat manusia, Tuhan kita mengeluarkan keringat bahkan darah demi kita. Contoh ketika berdoa di Taman Getsemani untuk pekerjaan penyelamatan kita semua. Agar kita semua bisa menghasilkan buah. Nah maka kita pun harus bekerja keras, harus berkeringat. Ya, firman berjanji di Kejadian 3 ayat 19, saat kita berpeluh atau berkeringat, kita dapat menerima makanan. Ya, atau dapat menuai, menghasilkan buah. Nah jadi untuk mendapatkan makanan jasmani maupun rohani, kita harus bekerja keras, berkeringat. Ya, mulai dari menerima firman Tuhan, mencerna firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Nah sampai hari ini, seberapa banyak keringat, air mata yang kita curahkan untuk menerima firman dan melakukannya, saudara. Kalau kita lihat Rasul Yohanes, dia menangis dengan keras untuk menerima firman Tuhan. Setelah Rasul Yohanes menangis dengan luar biasa, Tuhan menjawab doanya. Sehingga Tuhan membuka ketujuh meterainya. Dan Yohanes dapat menerima gulungan kitab yang terkunci, yang terbuka ini, yang Tuhan bukakan ini. Dan dia disuruh memakannya. Sikap Rasul Yohanes ini adalah sikap atau respon kita untuk meresponi firman Tuhan. Nah saudara, air mata ini keluar ketika dalam kesedihan kan. Atau penderitaan, atau kesakitan, atau penyesalan, bisa juga karena sukacita. Nah, di Alkitab, air mata seringkali dicatat karena penyesalan akan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan juga saat sungguh-sungguh memohon permohonan doa kepada Tuhan. Ya contohnya Raja Daud. Dia melakukan dosa perzinahan dengan Batseba dan membunuh suaminya. Setelah itu, Nabi Nathan menegur Daud dan Daud merendahkan dirinya, bertobat sungguh-sungguh sambil menangis dengan hebat. Ya mari kita baca Mazmur 6 ayat 7. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Lalu contoh yang lain, Raja Hizkia.
Ya, suatu saat karena dia sombong, Tuhan menghukumnya dengan penyakit yang mematikan. Lalu Tuhan mengirim Nabi Yesaya untuk memberitahu bahwa dirinya akan mati. Nah, lalu respon Raja Hizkia, dia tidak pergi ke dokter untuk mencari pertolongan, tapi dia merendahkan dirinya, menghadap ke tembok, berdoa dengan air mata sambil bertobat. Lalu Tuhan mendengar doanya dan Tuhan segera menyuruh Yesaya untuk segera kembali dan katakan kepada Raja Hizkia bahwa Tuhan akan menyembuhkannya dan akan memperpanjang umurnya. Nah, lalu contoh lain di Perjanjian Baru, ada seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi dan mencuci kaki Yesus dengan air matanya. Nah, pertanyaannya, kenapa perempuan ini menangis? Apa alasannya perempuan ini menangis? Yang pertama, karena perempuan ini percaya bahwa Tuhan akan mati untuk dosa-dosanya dan dosa umat manusia. Nah, jadi perempuan ini menangisi kematian Tuhan Yesus. Dan ini juga adalah tangisan ucapan syukur dan haru yang berlimpah-limpah meresponi kasih Tuhan yang sangat besar. Nah, lalu seperti Tuhan mencurahkan darah, kita pun harus mencurahkan darah. Apa maksudnya darah? Darah adalah simbol dari kehidupan. Nah, jadi mencurahkan darah artinya mengorbankan hidup. Ya, kita disuruh untuk mempersembahkan hidup kita sebagai korban kepada Tuhan, kan? Mari kita baca Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini yang dilakukan Rasul Paulus setiap harinya. Ya, dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 31 dalam terjemahan Inggris, aku mati setiap hari. Rasul Paulus mengorbankan dirinya setiap hari. Kenapa? Agar bisa menjadi persembahan yang hidup. Ibadah yang sejati. Nah, maka sebagai kesimpulan, sebagai umat kudus, untuk menjalani kehidupan yang kudus, untuk menjalani kehidupan yang saleh di dunia yang jatuh dan berdosa ini, kita harus mencurahkan keringat, air mata, dan darah. Jika tidak mau mencurahkan dan mengorbankan seperti ini, maka tidak mungkin bisa kudus dan saleh. Nah, firman mengajarkan kita bisa mengalahkan dosa jika kita mencucurkan darah. Ya, mencucurkan darah artinya pengorbanan, ya, perlawanan yang habis-habisan terhadap dosa. Jadi kita harus mencurahkan keringat, air mata, dan darah untuk kehendak Tuhan. Nah, kalau kita seperti ini, maka Tuhan pasti akan memberikan buah. Nah, jadi keringat, air mata, darah untuk kehendak Tuhan, ini adalah jalan kepada berkat Tuhan kepada kita. Jadi semua keringat, air mata, dan darah untuk kehendak Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ya, mari kita baca Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Saya percaya pada akhirnya kepada orang yang mencurahkan air mata, keringat, darah untuk kehendak Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan menghapus semua air mata tersebut. Ya, mari kita baca Yesaya 25 ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Nah, jadi saudara, tidak selamanya kita terus mencurahkan keringat, air mata, dan darah. Nah, maka selama masih kita diberi kesempatan, mari kita mencurahkan keringat, air mata, dan darah yang sangat berharga di mata Tuhan ini untuk kehendak Tuhan. Dan Tuhan menyimpannya selama-lamanya. Mari kita baca Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan atau dicatat di dalam kitabmu? Maka saya berdoa dan berkati dalam nama Tuhan Yesus agar kita semua dapat memberikan seluruh jiwa raga kita untuk mengerti firman Tuhan lebih lagi, melakukan kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan,
berdoa lebih keras lagi, sehingga Tuhan menganugerahkan kita semua buah-buah yang lebat dalam kehidupan iman kita, baik rohani maupun jasmani. Amin.